Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutia Alamanda, mahasiswi Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1C 2020. Di video kali ini, saya akan membuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar ilmu pengetahuan alam dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Mahmud Alpusari, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan memberitahu teman-teman semua mengenai dari mana tumbuhan pepaya itu berasal. Yang kedua yaitu syarat tumbuhan tanaman pepaya dan ciri-ciri jenis tumbuhan pepaya. Yang kedua yaitu klarifikasi tumbuhan pepaya. Selanjutnya, morfologi pada tumbuhan pepaya serta kegunaan biji pada tanaman pepaya. Selanjutnya yaitu manfaat apa aja nih yang terkandung dalam tanaman pepaya. Yuk, mari kita bahas kawan-kawan. Yang pertama yaitu dari mana tumbuhan pepaya berasal. Pepaya berasal dari daerah tropis Amerika Tengah dan Hindia Barat, yaitu sekitar Meksiko, Costa Rica, dan Nicaragua. Melalui pelaut-pelaut bangsa Portugis pada abad ke-16, tanaman ini tersebar sampai ke Afrika, Asia, serta daerah lainnya. Pada abad ke-17, pepaya menjadi populer dan tersebar luas di kepulauan Hawaii dan pulau lainnya di Laut Pasifik. Ciri-ciri dan syarat tumbuhan tanaman pepaya. Syarat tumbuh tanaman pepaya yaitu tanaman pepaya merupakan tanaman buah-buahan tropikal yang beriklim basah. Di Indonesia, tanaman ini dapat tumbuh di daerah dataran rendah sampai dataran tinggi yang mencapai ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Suhu optimal untuk pertumbuhan tanaman pepaya berkisar antara 22 sampai 26 derajat Celcius. Suhu minimumnya yaitu 15 derajat Celcius dan suhu maksimalnya yaitu 43 derajat Celcius. Curah hujan yang sesuai untuk tanaman pepaya berkisar antara 15.000 sampai 2.000 mm per tahun. Tanaman pepaya dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Namun, tanah yang ideal untuk pertumbuhan pepaya pada lokasi tanah yang gembur dan subur dengan kesediaan unsur hara yang cukup serta drainase dan aerasi yang baik dan memiliki tingkat keasaman tanah berkisar antara 6 sampai 7. Kemudian yaitu
Ciri-ciri jenis-jenis tumbuhan pepaya adalah yang pertama, pada pepaya semangka, daging buahnya tebal, berwarna merah, mirip daging buah semangka, dan cita rasanya manis. Yang termasuk ke dalam jenis pepaya semangka antara lain pepaya jinggo, semangka, cibinong, bangkok, dan hortus gold. Pepaya burung memiliki ciri-ciri yaitu daging buahnya berwarna kuning, harum, dan cita rasanya manis masam. Yang termasuk ke dalam jenis pepaya burung ini diantaranya adalah pepaya ijo dan solo. Ciri-ciri pepaya cibinong adalah berbentuk bulat panjang, agak lurus dan beralur, serta tangkai buahnya panjang. Ukuran buahnya besar-besar, dapat mencapai berat 5-6 kilo per buah. Daging buahnya tebal, warnanya merah dan beraroma seperti terpentin. Pepaya jinggo memiliki ciri-ciri tangkai buahnya pendek, bentuk buah bulat panjang, dan letak buah pada pohon agak menungging, sehingga sering disebut pepaya tungging. Daging buah pepaya jinggo umumnya tebal dan empuk, berwarna merah pucat, serta cita rasanya manis. Pepaya varietas bangkok ini antara lain mempunyai bentuk buah bulat agak panjang, daging buah berwarna orange kemerah-merahan, dan cita rasanya manis. Buah matang panen pertama dapat dipetik pada umur 8-10 bulan setelah pindah tanam dan dapat berbuah selama 2-5 tahun secara rutin. Pepaya Solo atau pepaya Meksiko Hawaii memiliki ciri-ciri buah bentuknya bulat dan kecil, daging buah tebal, berwarna kuning, cita rasanya manis. Pepaya IPB3 merupakan tipe pepaya Solo Hawaii yang dikembangkan dari plasma nutfah yang berasal dari introduksi. Umur berbunga pepaya IPB3 kurang lebih 130 hari setelah tanam dan memiliki umur petik 140 hari setelah bunga mekar. Pepaya IPB3 memiliki warna kulit hijau kekuningan dan warna daging buah jingga kemerahan. Ukuran pepaya IPB3 relatif kecil dengan bobot rata-rata 0-3 kg per buahnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi tumbuhan pepaya. Kedudukan taksonomi tanaman pepaya dalam Suparpati 2005 yaitu tumbuhan pepaya memiliki kingdom Plantae, divisinya Spermatopitina, kelas Angiospermae, bangsanya Caricalis, sukunya Caricaceae, marganya Carica, jenisnya Carica papaya L. Selanjutnya yaitu morfologi pada tumbuhan pepaya. Morfologi tanaman pepaya atau yang sering kita sebut dengan Carica papaya L, yaitu yang pertama terletak pada akar. Menurut Agustina 2017, akar atau radix
Pepaya mempunyai akar dengan sistem akar tunggang atau radix primaria. Karena akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Bentuk akar bulat dan berwarna putih kekuningan. Selanjutnya pada batang. Menurut Agustina 2017, batang atau kaulis merupakan bagian yang penting untuk tempat tumbuh tangkai daun dan tangkai buah. Bentuk batang pada tanaman pepaya yaitu berbentuk bulat dengan permukaan batang yang memperlihatkan berkas-berkas tangkai daun. Dapat dilihat pada arah tumbuhan batang yaitu tegak lurus, yaitu arahnya lurus ke atas. Permukaan batang tanaman pepaya yaitu licin. Batangnya berongga, umumnya tidak bercabang atau bercabang sedikit dan tingginya dapat mencapai 5-10 meter. Selanjutnya yaitu daun. Menurut Hamzah 2014, daun pepaya tersusun spiral menutupi ujung batang. Daunnya termasuk tunggal, bulat, ujung meruncing, pangkal bertoreh, dan memiliki bagian tepi berigi. Diameter daun berkisar antara 20-75 cm. Daun pepaya ditopong oleh tangkai daun yang berongga dengan panjang sekitar 20-100 cm. Daun permukaan atas berwarna hijau tua, sedangkan permukaan bawahnya berwarna hijau muda. Daun pepaya memiliki pertulangan daun menjari sehingga helaian daun menyerupai telapak tangan. Di lingkungan masyarakat, daun ini umumnya dijadikan lodeh dan masakan lainnya. Rasa dari daun ini cukup pahit. Namun jika diolah dengan benar, maka pahit dari rasa daun ini menjadi lebih sedap. Biasa dikatakan bahwa di Indonesia daun pepaya ini banyak peminatnya. Selanjutnya yaitu bunga tanaman pepaya. Menurut Suanarjono 2008, pepaya keluar dari ketiak daun, tunggal atau dalam rangkaian. Bunga pepaya ada yang berkelamin tunggal atau betina atau putik atau jantan atau benang sari saja atau berkelamin sempurna atau yang disebut dengan hermafrodit yang memiliki putik dan benang sari yang fertil. Dengan demikian, ada pohon betina dan pohon jantan atau pohon gantung dan pohon sempurna sesuai dengan bunga yang dikandung. Pepaya tergolong penyerbukan silang dengan perantara angin. Bunganya berbentuk trompet kecil. Mahkota bunga berwarna kekuningan. Bunga dari pohon pepaya ini sering dijadikan makanan dan umumnya akan diolah dengan cara ditumis terlebih dahulu. Rasa dari bunga pepaya ini juga cukup pahit. Selanjutnya, buah pepaya. Menurut Sertiania 2010, buah pepaya
memiliki bentuk buah bulat hingga memanjang, dengan ujungnya biasanya meruncing. Warna buah pepaya ketika muda berwarna hijau gelap dan setelah masak berwarna hijau muda hingga kuning. Daging buah berasal dari karpela yang menebal, berwarna kuning hingga merah, tergantung varietasnya. Bagian tengah buah pepaya berongga dengan biji buahnya berwarna hitam atau kehitaman dan terbungkus semacam lapisan berlendir atau yang disebut dengan pulp untuk mencegahnya dari kekeringan. Dalam usaha tani, biji-biji yang digunakan untuk ditanam kembali diambil dari bagian tengah buah. Selanjutnya yaitu morfologi pada biji buah pepaya. Biji buah pepaya memiliki bentuk-bentuk yang kecil dan bulat, dengan jumlahnya sangat banyak. Biji dari buah pepaya ini memiliki warna kehitaman dan dapat ditanam secara langsung. Selanjutnya kita masuk yaitu kegunaan pada biji pepaya. Biji carica papaya mengandung senyawa yang mempunyai aktivitas antibakteri yang menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan gram negatif. Biji pepaya juga mempunyai efek antibakteri yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit kulit kronis. Contohnya, ektima. Benih pepaya tersebut juga memiliki aktivitas antimikrobia terhadap Trichomonas vaginalis. Biji ini juga biasa digunakan untuk gangguan urinogenital seperti trichomoniasis dengan pemakaian yang hati-hati untuk mencegah toksisitas. Penelitian Sukanda dengan kawan-kawannya pada tahun 2008 menggunakan biji buah pepaya yang berwarna putih yang diambil dari daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur dapat menghambat E. coli dan Staphylococcus aureus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Juwita dengan kawan-kawan 2006 tentang tanaman jahe menunjukkan bahwa kandungan senyawa metabolit sekunder triterpenoid dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen yang merugikan kehidupan manusia. Menurut Gunawan dengan kawan-kawan juga melakukan penelitian tentang herba meniran atau Pilatus niruri Lin yang mengandung metabolit sekunder terpenoid, menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki aktivitas sebagai antibakteri yaitu monoterpenoid linalol, diterpenoid pitol, tritipenoid saponin, dan tritipenoid glioxida. Nah, selanjutnya manfaat apa aja nih yang terkandung dalam tanaman pepaya? Manfaat pepaya yaitu tanaman pepaya memiliki senyawa nutrisi dan non-nutrisi atau senyawa aktif yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Tidak hanya buah pepaya dalam kondisi yang matang saja dapat dikonsumsi sehari-hari. Buah pepaya muda, biji, daun, bunga, dan akar
dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, di antaranya sebagai pelancar ASI, pengobatan kekurangan darah atau anemia. Biji buah pepaya digunakan sebagai obat demam, pembesaran hati dan limpa. Bunga digunakan sebagai obat hepatitis. Daun sebagai obat biri-biri dan cacingan. Getah tanaman pepaya dapat digunakan sebagai obat luka bakar, jerawat, dan penyakit kulit lainnya. Air rebusan buah pepaya bisa dijadikan nutrisi untuk bayi. Menurut Sulistiawati, air rebusan buah pepaya yang diberikan kepada bayi yang berumur 10 hari ke atas mempengaruhi kenaikan berat badan rata-rata sebesar 279,78 gram. Tanaman pepaya sebagai antioksidan menurut Mai Saradah menyatakan bahwa aktivitas antioksidan ekstrak metanol carica papaya terbaik adalah pada ekstrak daun muda pepaya, lalu diikuti oleh ekstrak buah mentah, ekstrak buah matang, dan ekstrak biji pepaya. Baiklah, sekilas penjelasan dari saya. Thanks for watching. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. See you.